jangan sampai kamu memiliki banyak sekali hartamu, pada saat yang sama engkau melihat saudaramu tidak memiliki apa. Ya. Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, tibalah saatnya untuk kami mendengar firman-Mu. Tapi siapakah kami ini Tuhan? Kami terlalu berdosa dan terlalu terbatas karena kami manusia. Sehingga luasnya dan dalamnya firman-Mu tidak mungkin kami mendapatkannya dengan gampang dan baik. Kami minta Tuhan menolong kami. Kami minta Roh Kudus-Mu mengajar kami. Kami minta supaya kepada kami diberi pengertian-pengertian. Dan biarlah di dalam kasih-Mu kami melakukan kehendak firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan, dan tolonglah kami oleh firman-Mu. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, tema kita hari ini adalah persekutuan yang menjadi berkat. Dengan pembacaannya terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai ayat yang ke-47. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai ayat yang ke-47, firman Tuhan berkata demikian. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman dan memelihara di dalam hidupnya setiap hari. Shalom. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Pembacaan kita pada hari ini menunjukkan kepada kita cara hidup jemaat di mana Roh Kudus berkuasa di dalamnya dan Roh Kudus tinggal di dalam. Jadi kalau Roh Kudus itu ada di dalam jemaat, dia menunjukkan cara-cara hidup 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Dan salah satu yang akan kita bahas hari ini adalah menjadi berkat. Salah satu. Secara cepat saya ingin sampaikan kepada kita saudara-saudara bahwa cara hidup jemaat yang pertama itu ketika mereka dikuasai oleh Roh Kudus tinggal bersama-sama di dalam mereka dan ketulusan itu ada. Mereka adalah jemaat yang bersaksi, mereka adalah jemaat yang terus belajar, mereka adalah jemaat yang beriman, mereka adalah jemaat yang bertekun, mereka adalah jemaat yang berbagi atau menjadi berkat, mereka adalah jemaat yang berdoa, mereka jemaat yang beriman, dan mereka jemaat yang percaya pada mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan. Jadi kalau kita bahas satu-satu itu terlalu banyak. Hari ini kepada kita diberi kesempatan untuk melihat bagaimana menjadi persekutuan yang menjadi berkat, yang mau berbagi, yang menjadi berkat. Jangan bicara dulu untuk jadi berkat di luar, tetapi jadi berkat di antara kita sebagai anggota-anggota dari satu tubuh di dalam persekutuan berjemaat kita. Saudara-saudara, itu berarti pembacaan ini memberi pesan yang kuat bahwa yang pertama-tama kita mesti memahami dan menyadari dulu bahwa kita satu tubuh.
Pertama kita harus memahami bahwa kita ini tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lain. Kita menjadi satu di dalam Tuhan dalam berbagai-bagai perbedaan kita, tapi kita satu tubuh. Harus itu dimengerti lebih dulu. Karena kita mau menjadi jemaat yang berbagi, yang menjadi berkat bagi orang. Saudara membaca, saya kira fokus kita di pembacaan ini ada pada ayat 44 dan ayat yang ke-45. Kalau boleh saya baca kembali bagi kita. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Kalau kita tidak bersatu, tidak mungkin sampai pada titik itu. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Karena mereka satu tubuh, karena mereka satu di dalam Tuhan. Paling tidak jemaat ini diajar oleh Roh Kudus. Paling tidak jemaat ini kemudian memahami bahwa mereka itu, persekutuan itu adalah sebuah persekutuan yang tidak boleh ada satu orang yang dia memiliki banyak sekali padahal dia sadar dan mengetahui bahwa ada orang yang tidak memiliki apa-apa. Mereka diajar oleh Roh Kudus supaya memahami, jangan sampai kamu memiliki banyak sekali hartamu pada saat yang sama engkau melihat saudaramu tidak memiliki apa-apa. Jangan. Tetapi yang kedua, mereka diajar untuk bertanggung jawab karena satu tubuh tadi. Mereka diajar bahwa kamu mesti bertanggung jawab dalam kepedulian, dalam ketulusan hati terhadap hal-hal yang mungkin digumuli oleh orang lain. Saudara-saudara, lalu bagaimana? Karena kami juga merindukan menjadi jemaat, menjadi persekutuan yang berbagi. Apakah memang kita sudah diajar juga demikian? Dan mau tunduk kepada ajaran itu dari Roh Kudus bahwa kamu mesti bertanggung jawab satu sama yang lain. Tetapi tidak boleh juga ada orang yang memiliki harta yang banyak sekali pada saat dia melihat ada orang yang kesusahan sekali. Jangan, mereka mesti berbagi di situ. Apakah kita menyadari itu sebagai sebuah ajaran yang mesti kita lakukan? Itu hanya bisa terjadi, saudara-saudara. Tadi Roh Kudus sudah menguasai kita, Roh Kudus sudah menjadi pemimpin dan pengatur bagi kita. Lebih jauh saya ingin mengatakan dalam konteks persekutuan adalah itu barang itu hanya bisa terjadi kalau satu, kita memahami bahwa berkat-berkat yang ada pada kita itu adalah dari Tuhan dan milik Tuhan. Kalau kita sadar bahwa kita lahir itu tidak bawa apa-apa, ini Tuhan yang kasih, Tuhan yang beri, milik Tuhan dan dari Tuhan, baru kita bisa jadi yang bisa berbagi. Kalau kita tidak pernah memahami bahwa berkat-berkat ini datangnya dari Tuhan dan milik Tuhan, sangat sulit bagi sebuah persekutuan, bagi sebuah pribadi untuk menjadi berkat. Yang berkat-berkat ini Tuhan yang percayakan. Tadi malam saudara-saudara bersama-sama dengan Pak Sutri kami belajar tentang kemurahan hati. Kemurahan hati itu Tuhan yang taruh dan datangnya dari Tuhan. Sehingga setiap orang yang bermurah hati adalah setiap orang yang menyatu dengan Tuhan dan Tuhan mempercayakan kepadanya kemurahan hati. Kalau dia tidak menyatu dengan Tuhan, sulit untuk dia bermurah hati. Kami bicara banyak contoh. Salah satu, ada banyak orang yang sudah tidak bermurah hati lagi, pengaruhi orang lain untuk jangan bermurah hati. Contoh, misalnya ada pengemis yang kita tahu, ada orang gonceng dia dengan motor, taruh dia di jalan situ, dia jalan arah begini sampai situ diambil ulang. Ini kita tahu. Terus di mobil ada orang dengan kita lihat pengemis itu, lantas dia bilang, aduh berhenti sedikit kok, saya kasih sedikit berhenti. Ini orang tulus-tulus ini. Terus kita bilang, jangan lihat begitu, itu aduh. Yang kita sudah tidak kasih lagi, pengaruhi orang yang hati tulus mau memberi untuk tergoda tidak memberi.
Dan memang harus dimulai dari situ, saudara. Dengan Tuhan itu. Pak tahu bahwa ini berkat-berkat Tuhan yang kasih. Datangnya dari Tuhan. Kalau tidak mulai dari situ sulit untuk kita bermurah. Tapi yang kedua bahwa perasaan sehati, saling peduli, saling memahami, saling mengerti, itu juga menjadi syarat. Kenapa? Saya fokus kepada ayat 44 dan 45 itu hati-hati bagi jemaat. Kenapa? Kita lihat ayat 44, ayat 45. 44 bagian terakhir bilang, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Woi, ini berat ini. Saya renungkan kalau saya pemilik ini adalah Simon pemilik. Woi, itu berat itu. Enak bagi yang tidak memiliki apa-apa. Enak bagi yang tidak memiliki apa-apa karena orang lain pemilik itu juga kita pemilik. Atau ayat 45 ketika dia bilang begini, selalu saja ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikan sesuai dengan keperluan masing-masing. Saudara, apa yang ingin saya katakan di sini? Ini terjadi dua belah pihak. Antara yang punya dan yang tidak punya. Kalau tidak, saudara-saudara, yang memberi mungkin dia memberi dengan kasih. Tetapi yang menerima itu dia memanfaatkan pemberian. Dia memanfaatkan orang lain punya kebaikan. Persekutuan itu bukan persekutuan yang saling dia harus saling memanfaatkan dalam tanda petik. Saling artinya yang memberi ini kan dia punya hati yang luas. Yang menerima dia menerima dengan tulus dan sukacita. Bukan memanfaatkan orang lain punya kebaikan hati. Kalau tidak kita tidak bisa jadi persekutuan yang berbagi dengan baik. Mereka dapat mengambil sesuai dengan keperluan masing-masing. Nah, ini justru susah. Mengambil dengan keperluan masing-masing. Ini juga susah. Ada satu waktu saya dapat cerita dari seorang sahabat ketika mereka ada di Jerman. Mereka kemudian waktu pindah ke tempat penginapan berikutnya, mereka dilarang sebelumnya karena nama-nama mereka itu sudah dicoret. Kenapa? Alasannya sederhana saja. Karena waktu makan pagi di hotel sebelum mereka pindah itu, mereka kan harus di beberapa hotel karena harus pindah-pindah. Waktu di hotel pertama ketika mereka makan, waktu bagian bagi itu, bagi makanan, semua yang ada di atas itu meja itu di itu restoran situ dong ambil semua. Tapi makan sebagian, 1/4, 3/4, lantas dibuang. Ambil banyak-banyak tapi tidak makan kas habis. Orang coret. Manusia begini tidak bisa hidup dengan orang lain. Ambil banyak-banyak cuma makan kas habis baik. Ambil banyak-banyak. Tapi makan hanya separuh, makan hanya setengah. Saya bilang, oh kamu sampai begitu. Kalau kami pun lain lagi. Ambil banyak-banyak. Isi di tas juga banyak-banyak. Dia ambil buah mangkali 2 piring. Makannya 2 buah, sisanya itu di tas. Ini juga tidak layak bagi menjadi berkat. Orang lain juga butuh buah. Bagaimana kita ambil semua sendiri. Saudara lihat ya. Jadi ini harus dari sebuah perasaan bersama sebagai satu tubuh tadi. Supaya kita ambil yang seperti yang seharusnya. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Saya pernah bilang kepada saudara dalam satu khotbah ketika ada satu. Karena masalah maka ada semua orang susah. Tapi mereka tetap ingin menjadi berkat. Ada satu tempat di mana ada tulisan yang baik sekali di situ. Ada taruh ikan, taruh telur, taruh sayur, taruh minyak goreng, taruh apa-apa begitu kebutuhan pokok, ada beras. Tapi mereka tulis di situ.
taruh seadanya, dan ambil seperlunya. Siapapun boleh ambil sesuka hati, tapi ambil seperlunya, taruh seadanya. Taruh seadanya artinya, ya mungkin saya punya pisang, saya taruh apa yang ada pada saya mungkin punya uang atau saya punya minyak, saya taruh seadanya, tapi saya boleh ambil telur 2 butir misalnya. Karena di rumah saya hanya dengan istri sendiri, jadi telur 2. Waktu saya baca dan saya ikuti itu berita, saya bilang, woi, itu di negeri mana itu? Memang di Indonesia, saya lupa nama tempat, tapi wih, kalau orang ikut itu tuh bagus. Yang ada pada kita, kita taruh di situ supaya orang boleh ambil. Dan kita boleh ambil apa yang orang lain taruh di situ. Tetapi seperlunya. Saya bayangkan kalau saya yang ambil telur itu pasti 10. Karena Dona Gian Jonathan tambah ibu pendeta saya, tapi ada Maona juga di rumah. Berarti 6. Tambah lagi dengan itu baru makan pagi punya. Belum makan siang, makan malam dan jaga-jaga untuk besok pagi. Berarti 6 kali 4 itu hampir 1 rakanya untuk keluarga Manobe. Ya, kalau kita tidak punya hati sebagai sebuah persekutuan, kita sulit menjadi persekutuan yang menjadi berkat. Yang Roh Kudus bekerja mengajar kita tentang tanggung jawab, tapi kita harus paham dulu, ini semua berkat Tuhan yang kasih. Tapi yang kedua, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Saudara, dalam perkembangan bergereja, kan ada juga yang makan, ada yang minum di gereja. Tidak apa-apa toh kalau orang punya kebijakan, tidak apa-apa. Yang menjadi apa-apa adalah waktu kita beribadah sebagai persekutuan, orang tidak ada. Tapi waktu makan sebagai persekutuan, orang ada. Nah, itu yang jadi masalah. Ciri-ciri jemaat mula-mula itu dia satu dalam banyak cara yang oleh Roh Kudus mereka melaksanakannya bersama-sama. Tidak terpisah-pisah. Makan bersama adalah bagian dari persekutuan. Makan bersama adalah bagian dari iman. Makan bersama adalah bagian dari mereka yang belajar. Makan bersama adalah bagian dari mereka yang bersaksi. Makan bersama adalah bagian dari mereka yang berdoa. Makan bersama adalah bagian dari mereka yang percaya pada mujizat Tuhan. Jadi dia tidak berdiri sendiri. Itulah jemaat yang menjadi berkat. Itulah persekutuan yang saling berbagi. Karena Tuhan rindu supaya kita semua yang dikuasai oleh Roh Kudus, dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus, adalah orang-orang yang tidak memperhatikan dirinya sendiri, tetapi juga memperhatikan orang lain sebagai bagian dalam tanggung jawab. Saudara-saudara, ini tantangan bagi kita sebagai persekutuan. Tapi caranya tadi sudah jelas. Harus biarkan Roh Kudus kuasai kita supaya kita memahami berkat-berkat ini Tuhan kasih dari Tuhan. Tapi juga kita diberi ajar untuk bertanggung jawab. Karena kita satu tubuh, kita satu kesatuan. Yang tidak boleh ada orang yang punya banyak sekali sementara dia melihat ada orang lain kesusahan, yang seharusnya dia bisa berikan itu kepada orang lain. Biarlah ini menjadi bagian perenungan yang baik bagi saya dan saudara, untuk selanjutnya kita pakai itu dalam kehidupan persekutuan kita, dan selamat menjadi persekutuan yang menjadi berkat. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih untuk firman-Mu bagi kami. Kami belajar bagaimana kami menjadi berkat. Bagaimana kami berbagi. Tetapi itu semua harus dimulai dari Tuhan. Dan biarlah kami melekat kepadamu. Biarlah kami belajar sesuatu yang daripada-Mu. Terima kasih banyak. Maha besar Engkau Tuhan. Biarlah firman-Mu tertanam, tertabur dan bertumbuh di dalam hati kami, dalam hidup kami. Tolonglah kami oleh kekuatan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.